Halo, kita ketemu lagi di video untuk materi kuliah interaksi manusia komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai usability engineering ya, atau rekayasa kegunaan. Ya, kita sudah belajar mengenai usability, standar-standar yang digunakan baik dari Nielsen, Sdenderman maupun dari ISO. Nah, sekarang kita akan melihat dari beberapa ahli dan praktisi eh, bagaimana melakukan rekayasa, memanfaatkan konsep usability, sekaligus juga kita akan belajar mengenai siklus hidupnya, ya. Oke, kita mulai. Jadi, tujuan dari usability engineering adalah membuat antarmuka interface ya, aplikasi yang memiliki tentu saja kegunaan yang tinggi ya, dan juga user friendly atau ramah dengan pengguna, mudah digunakan, mudah diingat ya, terus mampu membantu menyelesaikan tugas dengan mudah. Jadi yang dimaksud dengan user friendly, salah satu hal yang memungkinkan pengguna secara efektif dan efisien dan memuaskan ya, satisfaction dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memang didesain atau dirancang. Nah, usability engineering juga akan menilai faktor usability terutama untuk menemukan masalah dalam desain dan merekomendasikan cara-cara untuk memperbaikinya. Nah, konsep yang akan kita pelajari dalam video ini adalah usability engineering life cycle atau siklus rekayasa kegunaan ya. Ini konsep ini diciptakan oleh Bayes and Mayhew tahun 2005 ya. Singkatnya adalah UAL sebagai sarana untuk membangun rencana pengujian kegunaan. Tujuannya adalah mengintegrasikan UAL ke dalam siklus pengembangan produk awal yang akan memberikan hasil analisis dan rangkaian pengujian yang ketat akan membantu mendapatkan hasil yang maksimal ya, dari desain, dari analisis, dan tentu saja dari pengujian kegunaan. Itu tujuan dari usability engineering life cycle. Nah, UIL ini akan dibagi menjadi beberapa tahap. Mungkin ini mengingatkan kita kepada tahapan-tahapan dalam rekayasa perangkat lunak. Ya, ini ya sama juga ya. User interface itu juga kan merancang desain untuk aplikasi alias perangkat lunak. Tahap awal yang pertama adalah requirement analysis atau analisis persyaratan, di mana tahap ini akan menetapkan karakteristik pengguna. Ingat, penting sekali dalam menentukan karakteristik user atau pengguna, tugas apa yang diperlukan oleh produk untuk pengoperasian, hingga dapat menentukan apa yang perlu dilakukan oleh pengguna. Dalam hal ini juga kita akan menetapkan studi dari tujuan usability dan menentukan pedoman desain studi dari usability. Ya, requirement ini adalah tahapan awal, tahapan yang sangat penting. Salah satu yang sangat krusial di sini adalah mengenali siapa pengguna dari user interface yang akan kita desain. Tahap kedua, ini ada 3 tahapan, ada desain, perancangan, ada pengujian, testing, ada pembangunan. Jadi membuat pendekatan terstruktur dari user interface yang akan dirancang secara top down ya, tampilan awal seperti apa, jika dilakukan pijit tombol ini akan keluar seperti apa, dan seterusnya, untuk mendesain produk baik itu antar muka dari pengguna, situs web, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya. Ini adalah langkah yang paling memerlukan feedback atau umpan balik dari tim proyek. Dan tahap ketiga adalah tentu saja jika desain sudah beres, implementasi sudah beres, ya tinggal diimplementasikan ya. Mengumpulkan masukan dari pengguna selama dan setelah proses pengembangan, ada perbaikan, ada kekurangan, atau mungkin yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang itu diperbaiki. Maka dari masukan ini, tim proyek
akan menentukan apakah tim kita perlu melakukan perubahan atau perbaikan terhadap produk. Ini ada di tahap instalasi. Nah, jika tim merancang bahwa ada perubahan yang perlu dilakukan, ini fleksibel juga ya. Jadi tim bisa kembali lagi ke fase sebelumnya, atau fase desain, atau fase implementation, atau fase testing, pengujian yang menguji untuk perubahan yang sudah dilakukan. Di mana pengujian pengguna di sini diharapkan dapat mengungkapkan kelemahan dalam analisis persyaratan atau requirement. Setelah kita melakukan development, baru kita diketahui misalkan ternyata requirement-nya ada yang tidak jelas, ada yang perlu ditambah atau mungkin tidak lengkap, dan kemudian mengulangi langkah-langkah tersebut. Nah, untuk requirement sub dari tahapan tersebut kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah Anda harus memahami mengenai profil pengguna. Deskripsi karakteristik spesifik pengguna, siapa penggunanya, latar belakangnya apa, pekerjaan apa yang harus diselesaikan, harapannya seperti apa. Ya, harus memberikan perhatian khusus pada masalah yang dialami pengguna saat menggunakan perangkat lunak. Contohnya misalkan adalah keterbatasan fisik. Ya, kita pakai smartphone. Smartphone misalkan dipegang oleh satu tangan. Gimana nih caranya kita membuat user interface yang mudah dijangkau? Misalkan penempatan tombolnya oleh jempol. Satu tangan saja pada saat memegang smartphone. Itu salah satu contoh keterbatasan fisik ya. Yang kedua adalah analisis teks kontekstual. Studi tentang tugas pengguna saat ini, apa yang harus dipekerjakan, apa yang harus dikerjakan, ya, pola alur kerja, skenario, lingkungan kerja, ini dipakainya di mana, ya, apakah mobile, apakah hanya di dalam kantor, misalkan, lalu kerangka konseptual untuk memahami reaksi pengguna terhadap perangkat lunak, perangkat keras, atau situs web yang sedang diuji. Apakah dia merasa puas, apakah merasa ada yang perlu diperbaiki, apakah merasa kesulitan. Dan yang ketiga adalah penetapan sasaran dari faktor kegunaan atau usability. Usability harus diukur secara kualitatif. Ya, kita menggunakan kaidah-kaidah statistik di sini ya. Dan secara spesifik mencerminkan persyaratan yang diperoleh dari profil pengguna. Kita menguji kepada 5 orang. Dari 5 orang itu dapat penilaian berapa? Apakah bagus? Apakah kurang bagus? Apakah harus diperbaiki? Menggunakan skala tertentu yang memudahkan untuk dilakukan pembacaan dan penilaian. Lalu dalam requirement kita harus memperhitungkan juga kemampuan dan batasan platform. Cakupan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan kegunaan dengan menentukan kemampuan dan batasan antar muka atau produk. Ini produk mau dipakai di mana? Mau dipakai di PC, mau dipakai di smartphone misalkan, atau mau dipakai di tab. Ada kelebihannya dan tentu saja juga ada keterbatasannya. Dan yang kelima adalah pedoman desain umum. Menerapkan pedoman desain yang diterima secara umum untuk mendesain antarmuka. Misalkan ada pedoman untuk membuka halaman web agar muncul dengan benar di setiap browser web. Nanti di testingnya browser web, desain aplikasinya tidak cukup hanya di satu browser saja, tapi coba di browser yang berbeda. Apakah memang tampilannya standar, apakah tampilannya itu konsisten, atau mungkin ada beberapa perlu dilakukan perubahan. Belum lagi jika Anda misalkan mendesain bisa di browser tapi juga bisa ditampilkan di smartphone atau di tab. Nah, itu desainnya akan sangat berbeda. Karena ya nomor 4 tadi ya, ada kemampuan dan batasan platform. Nah, untuk level selanjutnya dari desain, testing, dan development, yang pertama adalah ada rekayasa ulang pekerjaan. Di sini kita akan melakukan pengaturan fungsionalitas atau fungsi-fungsi yang
akan bisa dilaksanakan atau memang sudah menjadi fitur dari aplikasi, user interface aplikasi yang kita rancang, dan alur kerja berdasarkan tugas pengguna serta berusaha untuk menyederhanakan pekerjaan. Contoh ya, dalam menggunakan satu fungsi ya, tadinya 3 langkah, coba dipikirkan apakah langkahnya bisa dikurangi menjadi 2 langkah sehingga akan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu Anda melakukan desain model konseptual, menciptakan aturan desain tingkat tinggi untuk menyajikan informasi yang berinteraksi dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau antarmuka situs web. Ada fungsi apa saja? Fungsi ini didukung oleh fitur apa saja? Apakah misalkan berkaitan dengan perangkat keras yang di luar? Contoh, misalkan Anda merancang fungsi untuk bisa print dokumen. Artinya di sini antara si hardware yang user aplikasinya bisa dipakai ini harus nyambung dengan printer, dan itu harus diuji ya. Lalu maket model konseptual, membuat maket prototipe kertas ya, paper prototyping seperti yang pernah kita bahas di video-video berikutnya. Lalu membuat tahapan selanjutnya wireframe, lalu juga membuat beberapa mock-up ya, mungkin sampai dengan high fidelity ya, untuk membuat seakan-akan si aplikasinya, user interface-nya jalan ya, bisa digunakan meskipun itu belum tentu operasional penuh ya. Maket ini sama dengan prototype. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dari model konseptual berulang. Artinya apa? Maket dievaluasi, paper prototyping dievaluasi. Kita mengetahui requirement, kita mengetahui nanti tampilan seperti apa, kita lakukan simulasi, siklus berputar, dilakukan berkali-kali. Jika sudah selesai, baru ke low fidelity. Setelah selesai, baru ke high fidelity. Ya, ada evaluasi yang berulang. Selanjutnya adalah standar desain, menyusun rangkaian standar dan konvensi khusus antarmuka atau lokasi yang akan diterapkan pada desain produk. Standar desain ini mengacu kepada desain yang umum digunakan dan sudah akrab dengan pengguna. Ya, dalam kuliah di kelas, misalkan saya pernah menyampaikan ada standar yang bisa dipakai untuk website, desain website untuk perguruan tinggi. Secara umum standarnya sama, meskipun detailnya mungkin berbeda. Ada fungsi-fungsi, ada fitur-fitur yang wajib ada dalam website perguruan tinggi. Nah, ini yang disebut sebagai standar desain. Standar desain dilanjutkan dengan pembuatan prototipe dari standar desain tersebut kepada fungsionalitas produk. Ya, adalah umum misalkan dalam sebuah website organisasi atau perusahaan atau perguruan tinggi ada beranda yang menjelaskan organisasi tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Ya, itu jadi standar dan itu dibuat di prototipenya. Setelah dibuat, dievaluasi. Ya, ingat, evaluasi. Desain itu tidak akan sekali jadi, pasti akan berulang. Dilakukan pengujian formal atau jenis evaluasi lainnya untuk menyempurnakan standar desain layar di antarmuka. Selanjutnya adalah pengembangan panduan gaya, melakukan dokumentasi informasi dari hasil analisis persyaratan, lalu masukkan itu ke dalam panduan gaya produk. Ya, coba ini didistribusikan, diberikan kepada semua anggota tim proyek. Siapa tahu ya ada masukan-masukan yang akan semakin memperbaiki faktor-faktor dari usability dari masukan anggota tim proyek. Level selanjutnya, level ketiga dari desain testing dan development adalah melakukan desain antarmuka yang terperinci. Merancang produk berdasarkan konvensi atau aturan panduan gaya ya, yang dibuat dalam desain tingkat 2.
produk yang dihasilkan ini sudah bisa digunakan, istilahnya adalah sudah versi beta ya, siap diuji, siap digunakan oleh baik penguji internal ataupun eksternal. Internal, kenapa diperlukan penguji eksternal? Misalkan supaya kita dapat penilaian yang objektif, memberikan masukan untuk tim produk. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi desain antarmuka yang terperinci dan tentu saja juga berulang. Tadi saya bicaranya berulang terus. Memang ini ya salah satu ya bukan resiko tapi sesuatu yang wajar dilaksanakan dalam desain. Berulang ya, perbaikan diulangi lagi, ada masukan, lakukan perbaikan, ada masukan, lakukan perbaikan. Melakukan pengajian usability formal, kegunaan formal atau jenis evaluasi lainnya dalam menyempurnakan desain. Ya, ujian ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Misalkan think aloud, misalkan card sorting, misalnya untuk menyusun information architecture, ya silahkan di review lagi video sebelumnya khususnya untuk evaluasi desain. Dan tahap terakhir adalah instalasi. Jadi produk dipasang dan digunakan, dites dulu dalam jangka waktu tertentu. Jangan langsung digunakan dalam operasional penuh. Perusahaan atau pihak organisasi atau pihak manapun yang menggunakan desain user interface atau aplikasi tersebut harus mengumpulkan umpan balik dari pengguna, apa yang mereka suka, memudahkan pekerjaan, dan apa yang tidak mereka suka, ya membuat mereka bingung, membuat mereka merasa pekerjaannya terhambat dari produk tersebut, dan bagaimana mereka menggunakannya. Jadi kalau kita lihat instalasi ini bukan akhir ya. Usability engineering life cycle sebetulnya tidak pernah berakhir. Pada saat instalasi user puas, ya puasnya sampai kapan? Ada satu saat akan timbul kebutuhan baru. Ya, misalkan dari proses bisnis perusahaan, misalkan dari perkembangan teknologi software dan hardware misalkan. Nah, umpan balik selama proses pengembangan ini akan memastikan bahwa tidak aplikasi yang dibangun, khususnya user interface, tidak memiliki banyak masalah yang harus diperbaiki. Kenapa dari tadi berulang, itu tujuannya. Ya, setelah produk diluncurkan, umpan balik yang baik akan menjadi satu bukan menghambat ya, tapi akan memperbaiki aplikasi yang dirancang. Anda sebagai perancang juga tentu saja memerlukan umpan balik produk ya dari user setelah proses pengembangan berakhir. Betul, user sudah puas, tapi ternyata ada beberapa ide yang mungkin kita akan pakai baik untuk proyek selanjutnya atau mungkin untuk perbaikan proyek yang sekarang sudah diinstalasi. Oke, itu materi mengenai usability engineering life cycle ya. Jadi kalau kita lihat mirip-mirip dengan pengembangan di aplikasi atau perangkat lunak di rekayasa perangkat lunak, tapi kita lihat di sini satu, tolak ukurnya adalah usability. Dua, ada proses yang berulang memastikan bahwa misalkan pengembangan desain itu sampai dengan bukan hanya efektif dan efisien, tetapi juga bisa membuat puas pengguna, satisfaction, faktor-faktor yang menjadi acuan dalam usability atau kegunaan. Oke, cukup untuk video ini. Silahkan disimak, silahkan dibahas bersama teman-teman ya.
dalam kuliah ataupun dalam kelompok belajar. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Yuk.